Ada komentar ini dari teman kita ini, bagaimana penomoran halaman jika untuk setiap awal bab ini ada nomornya di bawah dan halaman berikutnya di kanan atas. Sebelumnya sudah diberi penomoran berupa Romawi karena mengikut atasnya. Nah, yang pertama dilakukan pada awal bab ini, bab 1, kursor letakkan pada depan huruf B. Beritahu komputer bahwa ini adalah section baru atau bab baru dengan cara di layout ini, layout, pilih pick setup. Pada bagian bawah apply to, pilih this point forward. This point forward, pilih OK. Berarti sekarang ini adalah section baru. Ditandai dengan double klik pada bagian footernya ini, double klik, klik 2 kali. Di sini sudah section 2 ini. Setelah ini sudah menjadi section 2, nonaktifkan link to previous ini. Link to previous agar pada saat kita merubah halaman ini, halaman atasnya tidak ikut berubah. Nah, ini saya klik ini agar tidak terkait link to previousnya. Sekarang penomoran pada setiap bab ini akan saya hapus, tekan del. Tapi berhubung linknya sudah saya hilangkan, maka sebelah atas tidak ikut terhapus. Baru di sini saya aktifkan different first pick, yaitu berbeda untuk halaman pertama. Saya aktifkan dengan memberi tanda centang. Baru di sini memberikan pick number. Insert pick number. Bab berarti di bottom dan tengah ini. Penomorannya masih format yang atas ini berarti masih continue. Untuk merubah kontinuitasnya pada pick number ini, klik kemudian format pick number. Pada format pick number, penomorannya diganti dari Romawi ke huruf Arab 1, 2, 3 ini. Begitu juga pick numbernya bukan continuous from previous section, tapi start at 1. Start at 1, oke. Nah, sekarang pada bab ini sudah muncul halaman 1 di bawah ini. Nah, sekarang tinggal memberikan yang atas ini. Pada yang atas, problemnya sama, yaitu link to previous di off-kan, agar pada saat kita memberi penomoran, atasnya tidak ikut ada nomornya. Caranya sama, kita pilih pick, berada di atas, berarti top, kanan, berarti ini yang plain 3. Sekarang pada halaman 2 sudah muncul berada di kanan atas, sedangkan bab berada di tengah bawah. Problemnya sekarang pada bab keduanya. Nah, ini bab kedua, lari ke bab 2 ini. Untuk bab 2-nya dia masih continuous dari atasnya. Nah, berarti berada di atas. Nah, sekarang kita memberitahu pada komputer bahwa ini adalah section berikutnya atau bab berikutnya. Pilih layout. Prosesnya kayak tadi, pilih pick setup. Beritahu pada komputer bahwa apply to diaplikasikan ke this point forward, dari titik ini ke depan. Klik OK. Nah, sekarang sudah berubah, ini section baru, berarti halamannya berada di bawah, selanjutnya berada di kanan atas ini. Namun, berhubung pada saat penomoran awal dia start at 1 pada pick number ini, double klik footernya untuk mengedit. Pada format pick number yang pertama, ini format pick number yang pertama, diformat dengan start at 1, berarti dia selalu start dari 1. Agar continuous dari halaman sebelumnya, maka yang diaktifkan adalah continuous from previous section. Oke. Nah, sekarang dia sudah continue dari halaman sebelumnya, yaitu sekarang halaman 7, dan halaman berikutnya dia berada di kanan atas. Problem itu terulang untuk bab-bab berikutnya, yaitu bab 3-nya. Pada setiap bab, otomatis kita memberitahu pada komputer bahwa ini bab berikutnya, yaitu di sini problemnya sama. Layout, pick setup, apply to this point forward. Oke. Nah, sekarang sudah berada di bawah, dan berhubung formatnya sudah continuous from previous section, dia otomatis continue dari halaman sebelumnya. Nah, setelah ini berarti setiap bab melakukan hal yang sama, yaitu layout menggunakan pick setup-nya this section, this point forward. Nah, seperti itu sampai bab terakhir. Ada banyak komentar yang menanyakan cara pembuatan daftar isi otomatis.
Namun, untuk pembuatan daftar isi otomatis harus terlebih tahu dasarnya, yaitu pembuatan bullet dan numbering seperti ini. Saya hapus terlebih dahulu. Untuk membuat bullet numbering, misalnya memakai Romawi, setiap kita membuat bullet numbering, karakter akan meloncat satu tab ke kanan seperti ini. Dia meloncat. Untuk mengembalikan, kita tekan Shift Ctrl M agar dia kembali ke garis tepinya. Misalnya pertama pendahuluan ini. Kemudian menekan Enter, secara otomatis dia akan menjadi Romawi 2. Seandainya kita mau melanjutkan, untuk melanjutkan pendahuluan, janganlah dihapus Romawi 2-nya ini, tapi kita menuju ke akhir dari pendahuluan ini, sebelah sini, baru menekan Enter. Maka muncul 3, dan 2-nya inilah yang dihapus untuk melanjutkan pendahuluan. Hapus 2 dengan backspace. Nah, seperti ini. Baru kita menuliskan isi pendahuluan. Kemudian setelah Romawi 1, biasanya numbering berikutnya adalah A besar, titik, spasi. Nah, maka otomatis dia menjadi numbering A. Misalnya isinya latar belakang. Problem terulang sama, seandainya kita mau melanjutkan A dan di sini muncul B, B-nya juga jangan dihapus, tapi kembali ke belakang dari A. Nah, paling belakang dari A, baru kita menekan Enter, maka muncul C dan B inilah yang dihapus. Nah, kita melanjutkan ke pembahasan tentang A. Nah, seandainya setelah A ada sub numbering lagi, misalnya 1, titik, spasi, setelah di Enter muncul 2. Begitu terulang seterusnya. Setiap pembuatan bullet numbering, subnya jangan sampai sama dengan salah satu numbering yang sudah dipakai di atasnya. Misalnya habis A terus 1, nah di sini A kecil. Maka muncul B, problemnya sama, ke akhir, B-nya yang dihapus. Urutan dari A itu 1 kurung tutup, spasi. Problem sama. Nah, setelah 1 juga jangan sampai sama. Berarti A kurung tutup. Problem sama. Seandainya masih ada bullet numbering subnya lagi, maka yang dipakai adalah habis A, 1 kurung tutup, A kecil kurung tutup. Nah, kemudian I yang dipakai. Nah, begitulah. Berarti pembuatan bullet numbering yang benar, yang pertama, jangan ada bullet numbering subnya sama dengan sub atasnya. Kalau memang pembuatan bullet numbering itu benar kaidahnya, maka akan terbentuk lengkungan hiperbola seperti ini. Begitu juga saat kita melanjutkan ke yang 2 ini. Saat kita melanjutkan ke yang Romawi kedua, problemnya juga sama seperti pada Romawi 1, yang nantinya akan membentuk hiperbola seperti ini, lengkungan hiperbola. Untuk video berikutnya saya akan membuat mengenai cara membuat daftar isi otomatis.